Yo para kabare, teng mriki admin pada ngelanjutaken anime Watashi no Shiawase episode 5-8 dulu nih. Dan di cerita kali ini, ceritanya bikin sedih, jengkel, ingin salto dan mewek. Bagaimana? Cus, langsung saja cuy ke alur ceritanya. Dan tak lupa, mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 5. Akhirnya kimono Mio selesai dibuat. Mio sangat senang nih karena motifnya bunga sakura seperti kimono milik ibunya. Dan Yuri yakin kalau suaminya akan sangat senang. Akan tetapi Mio bilang kepada Kudo kalau ia tidak pantas menerima kimono ini. Tapi Kudo bilang terima saja sebagai bentuk terima kasih atas tali rambutnya. Lalu Shiori baru tahu kalau pola sakura itu dipilihkan oleh Kudo sendiri. Beralih ke keluarga Samsul. Ya, sekeluarga sekarang malah jengkel dong dengan Mio yang berhasil mendapatkan hati Kudo. Padahal mereka sendirilah yang mengusirnya ke sana. Bisa kita lihat kalau Kaya merasa sangat iri karena pria tampan yang ia pandang sebelumnya ternyata tunangan kakaknya. Di situ Kaya merasa sangat jengkel. Kenapa bukan ia yang mendapatkan suami seperti Kudo? Kan tuh sudah dapat koji. Emosi admin ini. Ya, muncullah sifat keserakahan Kaya. Dan pada akhirnya Kaya benar-benar menjadi boneka untuk Samsul. Di situ Kaya disuruh untuk merujuk ayahnya. Beralih ke Mio. Setiap harinya ia melakukan kegiatan rumah tangga mulai dari memasak, mencuci dan lain-lain. Dan ia juga memutuskan nih untuk mengadakan pesta makan malam sebagai tanda terima kasih kepada Asep yang sudah mengantarkan Hana kepadanya. Di sisi lain terlihat Asep sangat senang nih diundang ke rumah komandannya. Tapi Kudo mengancam jika aneh-aneh siap-siap nyawanya akan melayang. Waduh, sontaklah Asep bilang cemburu ya. Beralih ke rumah. Selesai berdandan, di luar Kudo sekali lagi mengancam Asep jika aneh-aneh ia akan hilang dari dunia ini. Mampus lu. Kemudian saat Mio menyapa mereka berdua, Kudo langsung salting nih melihat Mio memakai kimono sakura yang ia belikan. Di situ Kudo memuji kecantikan Mio yang membuat Mio pun salting sendiri nih. Kepesing. Waduh, aku jadi nyamuk dong. Dahlah pulang. Ya, boneka itu ternyata digunakan Kaya untuk memata-matai kakaknya. Sebab Kaya ingin merebut Kudo darinya. Kembali ke rumah, Asep sangat senang nih melihat makanan lezat buatan Mio yang berada di meja makan. Di situ Asep bilang kalau ia iri kepada Kudo karena bisa menikmati makanan buatan Mio setiap harinya. Nah, kemudian Mio mengucapkan terima kasih kepada Asep karena telah mengantarkan Hana kepadanya. Sebab Hana adalah orang yang paling berharga baginya. Makanya ia ingin berterima kasih atas kebaikan Asep. Sontaklah Asep yang mabuk pun langsung memegang tangan Mio nih dan bilang jika Kudo jahat tinggalkan dia dan menikahlah denganku, kata Asep. Sontaklah Kudo yang mendengar itu pun langsung badu. Tapi Asep bilang cuma bercanda kok. Meskipun begitu, Mio bilang kalau ia akan lebih memilih Kudo ketimbang dirinya. Bertepuk sebelah tangan. Singkat cerita, di malam harinya Kudo mengantarkan Asep pulang karena ia sudah mabuk berat. Nah, kemudian Mio berterima kasih kepada suaminya karena telah menuruti permintaannya. Beralih ke Baijo. Ia menolak permintaan Kaya tentang Mio. Tapi Kaya bersikeras
kalau dirinya lebih layak untuk menikah dengan Kudo ketimbang kakaknya. Kan. Nah, si Paijo menyuruh anaknya untuk berlatih menjadi istri lebih baik saja ketimbang mengurusi kakaknya. Akan tetapi Kaya tidak kehabisan akal. Ia pun menggunakan Koji sebagai rencana keduanya dengan mengiming-imingi bisa menikah dengan kakaknya. Beralih ke Mio, saat ketiduran di ruang makan, ia bermimpi buruk nih yang membuatnya pun kayak tersiksa di dalam mimpi. Kudo yang mendengar itu pun berusaha menenangkannya. Di situ Kudo merasakan ada sisa-sisa kekuatan supranatural. Akan tetapi ia tidak melihat tanda-tanda pembatasnya rusak. Nah, setelah membangunkannya, Mio pun salting nih karena bangun tidur di depannya ada pria yang ganteng kayak admin. Kayaknya. Nah, Kudo menjelaskan kalau Mio tadi merintih saat tertidur dan bertanya apakah Mio mimpi buruk. Mio menjawab tidak, sehingga Kudo pun bilang jika terjadi hal aneh-aneh tolong untuk memberitahunya, sebab Kudo akan selalu berada di sampingnya. Singkat cerita, keesokan harinya Koji melihat ada beberapa orang yang keluar dari rumahnya. Sontaklah Koji pun teringat pada malam itu di mana Kaya membujuknya untuk mengambil Mio dari Kudo. Beralih ke Mio, ya sekarang ia membuat bekal untuk suaminya dan juga mereka berencana mengunjungi tempat kerja Kudo. Nah, selesai berdandan, Yuri memberikan tas gantung yang cocok dengan pakaiannya sekarang. Karena cocok, Mio pun akan memakainya. Tapi mereka harus bergegas nih karena sebentar lagi jam makan siang. Akan tetapi karena tas itu, Mio pun dalam bahaya. Nah, sesampainya Koji di rumah, Koji melihat Samsul dan Kaya sedang rapat yang bertujuan pertukaran tunangan. Sontaklah Koji memarahinya. Tapi Kaya membalikan situasi kalau Koji suka kepada kakaknya. Di situ Samsul menyuruh Koji untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Berpindah ke Mio, akhirnya mereka sampai di Akademi Anti Demit. Sontaklah hal itu membuat Kudo khawatir nih kepada Mio yang tiba-tiba datang ke sini. Tapi Kudo menjadi senang karena Mio membawakannya makan siang. Akan tetapi saat ditawari untuk mampir ke dalam, Mio menolak karena mereka harus kembali ke rumah. Namun Kudo bertanya apakah Mio membawa jimatnya. Mio bilang ada kok di tas ini. Dan setelah berpamitan itu, Mio baru sadar dong kalau ia salah membawa tas. Sebab tas yang ia bawa ini tidak ada jimatnya karena ia menaruh jimat itu di tas sebelumnya. Sehingga Yuri menyuruh bergegas segera pulang sebelum terjadi sesuatu. Dan beneran dong, saat di jalan ada satu mobil yang menghadang Mio, lalu keluar seseorang yang tidak terlihat yang menculik Mio menuju ke suatu tempat. Yuri yang sudah tua pun tidak bisa melakukan apa-apa. Beralih ke Samsul. Nah, setelah kesepakatan terjadi, di situ ayah dan anak pun saling berdebat satu sama lain. Tapi si Samsul bilang kalau ini adalah urusan keluarga demi menguntungkan keluarga mereka. Nah, setelah mendengarkan itu, Koji marah-marah karena si ayah menghalalkan semua cara demi keuntungan keluarganya sendiri, meskipun dengan menyiksa seseorang. Di situ, kekuatan supranaturalnya Koji keluar. Tapi si ayah tenang-tenang saja karena kekuatan anaknya lebih kecil ketimbang kekuatannya. Dan ここまでの力があったとはな。動けよ！バカ者が。Di situ Koji kalah telak dengan si ayah, lalu si ayah meninggalkannya. Tak lama kemudian kakaknya muncul untuk melepas ikatan adiknya. Nah, karena Koji masih jengkel dengan ayahnya, kakaknya pun menyemangatinya nih, mungkin ia harus berlatih lebih keras lagi. Di situ Koji membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan Mio. Kemudian di sore itu, Yuri mengabari Kudo kalau Mio diculik oleh seseorang. Dan Yuri bilang kalau jimatnya itu tertukar dengan tas di rumah. Akan tetapi Yuri tidak tahu siapa pelakunya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang ingin bertemu dengan Kudo. Dan saat dilihat ternyata Koji. Ya, Koji kesini untuk memberitahu kalau Mio diculik oleh Kaya.
Dan alasan ia ke sini untuk meminta bantuannya karena ia tidak bisa mengurus sendirian. Kisah 6. Ya, Mio sekarang dikurung di sebuah gudang entah di mana dan tangannya diikat dengan tali yang menggelantung. Kemudian Kaya dan ibu tirinya muncul. Ya, mereka berdua adalah dalang penculikan ini. Di sisi lain, Kudo sedang OTW menuju ke keluarga Shiomori bersama Koji. Dan Kudo mencoba menenangkan Koji supaya tidak menggebu-gebu. Tapi Koji yakin kalau Mio berada di sana. Kembali ke Mio. Ya, mereka berdua jengkel nih karena Mio tidak jadi pelayan yang mengenaskan di pinggir jalan, tapi malah menjadi istri keluarga terpandang. Terlihat mereka berdua tidak terima nih atas pencapaian Mio. Dan ibu tiri menyuruhnya untuk membatalkan pertunangannya dengan Kudo dengan cara menolak lamaran Kudo. Kemudian Kaya mengambil gunting untuk merobek-robek kimono cantik milik Mio. Lalu Kaya mengancam jika Mio tidak membatalkan pertunangannya, ia akan merobek kimononya. Di situ Kaya ingin setelah membatalkan tunangan ini, ia akan menjadi tunangan Tuan Kudo dan Koji akan bersama Mio. Akan tetapi karena menolak, Kaya pun mulai merobek kimononya. Dan ya, kekejaman Kaya tidak hanya itu. Akan tetapi Mio harus mempertahankan haknya. Namun jika tidak menuruti permintaan mereka berdua, mereka akan jengkel dan mulai menyiksa Mio. Akan tetapi Kaya malah mengambil gunting yang lebih besar, bukan untuk merobek kimononya, tapi melepaskan talinya. Karena kakaknya lebih pantas tersungkur dibandingkan tergelantung. Ya, Kaya mengejek kakaknya yang tidak punya kekuatan supranatural seperti dirinya dan bilang ialah yang lebih pantas menjadi istri Kudo. Di depan mereka berdua sudah sampai. Ya, di situ Mio berjuang mati-matian untuk mempertahankan apa yang ia punya. Sontaklah hal itu membuat ibu tirinya marah karena ia sudah membesarkannya. Sekarang ia berani membangkang setelah mendapatkan calon suami. Ya, lu yang ngusir sendiri. Sorry, admin juga jengkel nih, maaf. Di situ Mio tidak akan menjadi pribadi yang selalu meminta maaf lagi. Dan ia tidak ingin menyerah sebab sekarang ia bukan orang yang tidak berdaya lagi seperti dulu. Mio yakin kalau suaminya akan datang ke sini. Di luar karena tidak ada yang membukakan pintu, Kudo pun masuk secara paksa. Dan sontaklah Paijo yang melihat itu pun menyuruh Kudo untuk menunggunya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tak disangka Samsul muncul yang menyatakan Mio tidak akan kembali ke keluarga Kudo lagi, sehingga terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Lalu saat Kudo memaksa untuk menerobos, mereka berdua pun tidak akan tinggal diam. Akan tetapi mereka salah mengancam seseorang karena akan tetapi Paijo menyuruh Samsul menahan diri takut rumahnya nanti rusak. Namun Samsul bilang jika dibiarkan lebih jauh, rumahnya akan rata dengan tanah. Sehingga Samsul pun meminta bantuannya untuk melawan nih orang. Dan ya, penahan mereka dihancurkan dengan gampang oleh Kudo. Kemudian Samsul pun mulai mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi kekuatannya tidak bisa menembus pertahanan Kudo. Di situ mereka saling balas serangan. Di belakang Koji kaget, ayahnya saja tidak ada perlawanan dengan kekuatan Kudo. Ibaratkan kekuatan bayi melawan orang dewasa. Dan itulah rumor kekuatan supranatural terkuat pada masa ini yang dimiliki oleh keluarga Kudo. Di dalam mereka berdua pun heran dengan suara gaduh di luar. Dan bisa kita lihat Mio semakin ironis karena disiksa oleh mereka berdua. Dan mereka berdua memaksa Mio supaya menolak lamaran Kudo. Tapi Mio tetap dengan pendiriannya.
dan Mio akan berjuang demi suaminya yang telah mempercayainya. Di depan saat Kudo menuju ke gudang, ia mendapatkan serangan lagi dari Samsul dan sontak hal ini akan membahayakan mereka semua karena kekuatan api bisa merusak apapun yang ada di sekitarnya, termasuk juga rumah Paijo yang langsung dilahap oleh si jago merah. Nah, karena sudah keterlaluan, Kudo pun mengeluarkan kekuatan aslinya dan ya, sekali serangan Samsul pun langsung tepar. Tapi tenang, Samsul hanya pingsan kok. Di situ Kudo langsung menuju ke gudang. Di dalam, Kaya mulai menekuk Mio supaya menolak amaran Kudo. Di situ Mio hanya bisa pasrah karena kehidupan sebelumnya ia selalu tersiksa. Namun setelah mendapatkan kenikmatan sebentar saja, ia diculik lagi dan malah disiksa lagi. Kemudian terdengar suara orang membuka pintu yang ternyata Kudo. Sontaklah Kudo kaget melihat Mio yang pingsan karena kehabisan nafas. Mio bersyukur karena ia bisa bertahan sampai suaminya datang. Di situ ibu tiri kaget melihat rumahnya yang sudah hangus dilahap si jago merah. Lalu Kudo bertanya apa yang telah ia lakukan kepada Mio. Kaya malah menjelek-jelekan Mio dong, seperti orang yang tidak pantas menjadi istrinya. Dan ialah yang lebih pantas karena ia yang sering dipuji oleh keluarganya. Namun omong kosong itu tidak digubris oleh Kudo, dan Kudo sudah muak mendengar kesombongannya. Lagian Kudo tidak sudi membeli wanita sombong seperti engkau, kata Kudo. Kemudian Kudo pun buru-buru pulang menyelamatkan Mio. Di situ Koji masih tetap sayang kepada Kaya, meskipun kejadian ini semua karena nih bocah. Ya, meskipun ia lebih sayang kepada Mio, akan tetapi Mio akan sedih jika Kaya meninggal. Koji bilang kalau ia takkan pernah meninggalkannya di sini. Kemudian kita dibawa ke sebuah mimpi. Di saat Mio bertemu dengan ibunya. Ibunya meminta maaf telah membuat Mio mengalami banyak penderitaan. Dan ibu Mio menyemangatinya, percayalah pasti akan muncul kekuatan di dalam dirinya. Kemudian kita melompat beberapa hari kemudian, bisa kita lihat Samsul sudah menjadi seseorang yang buruk rupa. Di situ ada pelayan yang meminta izin untuk memberikan kesempatan memenuhi keinginannya, yaitu membalas dendam kejadian pada waktu itu. Mereka akan menjalankan suatu rencana untuk menghancurkan keluarga Kudo. Dan di sisi lain, akhirnya Mio pun mulai siuman. Di sampingnya ada Kudo yang dari kemarin menunggunya sampai sadar. Lalu Mio meminta maaf nih karena keserbahannya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Kudo bilang ini bukan salahmu, tapi kesalahan keluarga Shiamori. Kemudian muncul Yuri yang sangat senang melihat Mio yang sudah sadarkan diri. Mio sama Yoka. Mio ga buji de yokatta. Kisah 7. Tak disangka Mio masih sangat mengkhawatirkan mereka apakah baik-baik saja. Mio bersyukur kalau mereka selamat semua. Padahal mereka sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan kepadanya. Tapi Mio masih saja mengkhawatirkannya. Sayangnya rumah Paijo sudah tidak bisa diselamatkan karena sudah terbakar habis. Tapi Mio mempunyai satu permintaan kepada suaminya. Kalau ia ingin pergi ke sana untuk melihat rumahnya sekali lagi. Dan singkat cerita, sesampainya mereka di sana, bisa kita lihat rumahnya sudah rata dengan tanah. Nah, karena kehilangan rumah, mereka semua mengungsi ke sebuah villa desa. Dan sekarang mereka sudah kehilangan status keluarganya. Dan ini semua disebabkan oleh keluarga Samsul. Namun kabar itu dirahasiakan.
Tapi sebagai tanggung jawabnya, kakak Koji menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga. Dan keluarga Samsul sekarang akan menerima semua persyaratan di bawah komando keluarga Kudo. Dan kabarnya Kaya dikirim sebagai pelayan untuk keluarga yang terkenal sangat tegas. Semoga itu menjadi pengalaman yang bagus untuknya. Sebab Kaya sudah tidak punya apa-apa lagi, harta, keluarga maupun jabatan. Namun Mio sangat sedih ketika melihat pohon peninggalan ibunya juga ikut terbakar. Sebab pohon sakura ini ditanam oleh ibunya di saat pernikahannya. Tujuan utama Mio datang ke sini ya karena pohon ini, sebab ia merasa ibunya memanggilnya. Lalu saat Mio menyentuh pohon itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Kemudian pohon itu tiba-tiba remuk menjadi abu. Di situ Kudo merasa bersalah karena ini semua adalah ulahnya. Tapi Mio bilang tidak apa-apa karena ini demi keselamatannya, yang membuat mereka menjadi bahagia di saat ini. Kemudian mereka pun bergegas pulang, dan soal pertunangan mereka mungkin akan sulit karena situasi dengan keluarga Shiamori. Sebab Kudo didorong terus oleh ayahnya untuk segera mencari istri, sehingga Mio pun memastikan agar keluarga Kudo tidak kecewa melihat dirinya. Sebab Mio yakin kalau lamaran itu ditujukan kepada Kaya bukan dirinya. Kudo malah bilang nih, jika itu terjadi tanpa ragu-ragu ia akan menjadikan ayahnya batu bara. Waduh. Kemudian Koji menemui mereka berdua. Nah, setelah bertukar kabar, Koji meminta izin nih untuk berbicara empat mata dengan Mio. Dan setelah mendapatkan izin dari Kudo, di sana Mio berterima kasih atas bantuan Koji di waktu itu. Koji bilang bukan dia karena ia hanya melaporkan kepada Kudo. Dan Koji memberitahu kalau ia memutuskan untuk meninggalkan kota ini, dan ia pergi ke ibu kota lama karena ingin berlatih kembali. Ia sadar bahwa kekuatannya masih kurang kuat, dan ia yakin Kaya akan melakukan terbaik di sana sebagai seorang pelayan. Makanya Koji juga mencoba yang terbaik untuknya supaya menjadi kuat agar bisa melindungi siapapun dan kapanpun. Kemudian Koji mencoba mengingatkan masa lalu mereka, tapi Mio bilang ia tidak ingat apapun. Meskipun sedih, tapi Koji senang bisa mendengar apa yang ingin Mio katakan. Lalu Koji pun pamit pergi, dan ia mengucapkan selamat tinggal, sampai jumpa kembali. Nah, singkat cerita, sesampainya Mio di rumah, mereka pun melakukan prosedur lamaran secara sederhana, hanya dengan mereka menuliskan nama di formulir resmi. Namun, upacara pertunangan ini tidak diadakan oleh ketua keluarga, tapi hanya dua tanda tangan ini mereka resmi menjadi tunangan. Kemudian kita melompat beberapa hari kemudian, tiba-tiba datang seorang tamu wanita yang ternyata dia adalah kakak Kudo, karena ia kesini ingin melatih Mio menjadi istri yang baik. Lalu kita dibawa flashback ke sebelumnya. Di situ Mio meminta izin kepada Kudo supaya bisa berlatih menjadi istri yang baik. Mio akan mencari guru sendiri supaya tidak merepotkannya. Namun Mio salting nih ketika dilihatin oleh Kudo terus. Kepeseng gak tuh? Tapi Kudo sudah punya seseorang untuk menjadi gurunya, dan Kudo akan mengundangnya ke rumah sebab ia hanya memanfaatkan seseorang yang terlalu luas, yaitu kakaknya sendiri. Di situ Mio senang nih bisa melihat kakak iparnya. Ya, dia bernama Hazuki. Kemudian Yuri dan Hazuki bernostalgia nih karena mereka sudah beberapa tahun tidak bertemu. Namun Mio baru tahu dong kalau kakak iparnya akan menjadi gurunya. Sontaklah Hazuki memarahi Kudo karena tidak memberitahu Mio. Maaf, emang adikku nggak peka. Kemudian saat di taman, Hazuki memberitahu beberapa jenis bunga, dan ada bunga yang ditanam dan juga bunga yang tumbuh secara liar. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pelajarannya. Pertama-tama Mio belajar soal perilaku istri yang baik, dan di situ Yuri cengar-cengir sendiri nih melihat Kudo yang kepo dengan pembelajaran calon istrinya. Terlihat Hazuki
Hazuki sangat senang nih mempunyai adik ipar yang sangat kawaii. Dan saat Hazuki bilang apakah ia boleh membawanya pulang, Kudo tiba-tiba muncul bilang tidak boleh. Sebab nanti jika Hazuki membawa Mio pulang dari sini, Kudo akan merasa kesepian tampaknya. Bener nggak tuh? Nah, supaya mencapai keberhasilan, Mio harus mempunyai pencapaian. Makanya Mio harus mempunyai tujuan. Kebetulan akan diadakan pesta 2 bulan lagi dan mereka berdua juga diundang. Maka dari itu Mio juga harus ikut. Karena itu Mio akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan Hazuki akan membuat jadwal untuk pembelajarannya. Dan setelah itu Hazuki pun pamit pulang. 葉月様は優しい。葉月様のような素敵な淑女になりたい。旦那様にふさわしい妻になりたい。 Di situ Mio sangat mengagumi kakak iparnya dan ingin menjadi sepertinya. Lalu di malam itu Kudo merasakan ada kekuatan supranatural. Dan saat dilihat ke kamar Mio, ia melihat Mio sedang mimpi buruk lagi. Dan hal ini membuat Kudo kebingungan karena ia merasa kenal dengan sisa energi supranatural ini. Padahal penghalang di sekeliling rumahnya kelihatan tidak rusak. Dan yang pasti ini adalah kekuatan dari keluarga Usuba. Kemudian kita diperlihatkan ada seseorang yang melakukan ritual dan tiba-tiba batu besar itu pecah dan mengeluarkan 3 arwah gentayangan dan beralih ke Kudo. Ia sekarang menghampiri kapten untuk menerima informasi yang ternyata Takaito atau pangeran mereka mendapatkan wahyu. Siapa dia? Nanti kalian tahu re. Dan mereka diutus untuk menghampirinya. Tapi sebelum mereka pergi, ada sesuatu yang ingin kapten katakan kepada Kudo. Kalau ada perampokan makam. Tapi mereka belum mendapatkan informasi rinci tentang makam itu. Di sisi lain, bawahan Samsul sudah merencanakan ini semua. Kisah 8. Jauh di area terlarang ada perkuburan orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural yang kita sebut sebagai makam. Di tempat itu arwah para pengguna kekuatan supranatural berubah menjadi demit. Agar mereka tidak keluar, mereka disegel di sana. Dan jika makam itu dibuka akan membuat bencana besar bagi kekaisaran. Dan itulah sekarang demit untuk mengatasi hal ini. Namun sebelum mereka menuju ke kota, mereka akan bertemu dengan pangeran. Dan tak sengaja mereka bertemu dengan kakaknya Koji. Nah, kita panggil saja Kaito. Ya, sekarang Kaito menjabat sebagai pewaris keluarga Samsul. Lalu mereka masuk ke kediaman